perkenalkan, nama saya Christina Rayana. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Dan untuk video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan membuat satu tanggapan mengenai larangan kata anjay yang viral. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya mau tanya kepada kalian semua sebagai penonton, apa yang ada di benak dan pikiran kalian ketika saya menyebutkan kata anjay? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Anjay. Setiap bahasa di dunia dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu akan muncul beberapa kata atau istilah yang baru dan digunakan oleh halayak ramai atau lebih tepatnya oleh anak muda. Pada bahasan kali ini, saya akan lebih memfokuskan kepada kata anjay yang populer sejak tahun 1998. Kata anjay sendiri tidak ditemukan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena memang kata anjay ini bukan kata baku. Dan kata anjay ini adalah plesetan dari kata anjing. Masyarakat di Indonesia, terutama warga Jakarta, memakai kata ini sebagai kata pujian. Wah, anjay, keren banget. Atau kata yang terkejut, anjay. Atau kata yang kagum, anjay lu parah sih. Bahagia, anjay. Merasakan lega, anjay. Bahkan juga kata umpatan. Pada dasarnya, kata ini akan memiliki arti yang berbeda sesuai dengan intonasi dari sang pembicara dan juga kondisi suasana. Oleh karena itu, sesungguhnya kata ini tidak bisa selalu dianggap berkonotasi negatif. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait, menjelaskan tentang imbauan larangan menggunakan kata anjay pada tanggal 31 Agustus 2020. Beliau menegaskan bahwa kata anjay harus dipandang dari dua perspektif, yaitu tempat dan makna. Jika seseorang memakai kata anjay dengan niat menghujat, maka orang tersebut dapat dilaporkan sebagai tindak pidana karena hal tersebut adalah satu bentuk kekerasan verbal. Kalau mengandung unsur merendahkan martabat, mencederai orang, dan menimbulkan kebencian, itu bentuk kekerasan yang dilarang karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti itulah tanggapan dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Jadi dengan kata lain, kata anjay tidak dilarang selama orang yang berbicara tidak berniat untuk menghujat dan yang mendengar tidak tersakiti hatinya. Kata ini menjadi semakin populer karena Lutfi Agizal menyebut kata anjay sebagai perusak moral bangsa. Menurut salah satu video podcast di akun YouTube Deddy Corbuzier yang mengundang Lutfi Agizal sebagai narasumbernya, Lutfi menyatakan bahwa dirinya ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak menggunakan kata anjay. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Lutfi dan langkah kecil yang ia buat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Dan menurut saya, niat dan latar belakang dari Lutfi Agizal memanglah baik. Namun, cara penyampaian, penjelasan, dan bahasa tubuhnya membuat warganet atau warga internet menjadi resah dan menjadi menentang dia. Jika dilihat-lihat, Lutfi Anjay ini adalah tipe orang yang pengen dibilang pinter, bijak, anak muda yang memberikan pengaruh. Padahal ngawur aja yang dia omongin, orang gak jelas gitu. Dan perlu diingat, spesies orang seperti Lutfi Anjay ini di masa sekolah pasti orang yang suka laporin teman-temannya yang bolos, cabut, gak ngerjain PR, nyontek, nongkrong di kantin, suka cepu. Pasti tuh orang-orang tipe begini waktu masa sekolah biar disangka anak baik. Kalimat barusan adalah tanggapan dari Fevriza Zulkarnain, salah satu netizen yang resah pada Lutfi. Tanggapan Fevriza ini tertera pada kolom komentar video podcast Deddy Corbuzier dan Lutfi Agizal. Fevriza adalah salah satu bukti bahwa banyak sekali orang yang menentang Lutfi. Samuel Alexander Peter atau yang lebih akrab dikenal dengan Young Lex memberikan tanggapan terhadap kasus Lutfi Agizal ini. Katanya, handphone digunakan untuk menelpon. Bisa nggak handphone ini digunakan untuk memukul kepala seseorang hingga tewas? Bisa.
Oleh karena itu, jika semua hal dipandang dari sisi negatif, maka kehidupan kita tidak akan tenang. Dipermasalahin. Ini gunanya apa, Om? Nelpon. Gue bisa nggak pakai buat getokin sampai mati? Bisa dong. Pisau gunanya apa? Bedah. Iya kan? Iya. Buat motong bawang. Betul. Bisa dong gue buat nusuk orang. Bener. Jadi pisau jadi alat yang berbahaya. Ini bukan ngomongin Pisau dilarang kalau digunakan, gitu. dilarang Iya. dijual. Harusnya pisau nggak boleh dijual bebas di tengah pasar gitu. Gitu ya. Ya iyalah, karena ini bukan soal alatnya atau katanya, ini soal penggunanya. Lah ya. Saya setuju dengan penjelasan tersebut karena pada dasarnya kata anjay sendiri bermakna ambigu, dan saya sebagai anak remaja yang tinggal di Jakarta merasa jarang sekali mendengar seseorang memakai kata anjay sebagai ujaran kebencian, karena ada banyak sekali kata lain yang lebih kasar dari kata anjay ini. Sebagai kesimpulan, tidak semua orang yang menyebutkan kata anjay akan masuk ke dalam tahanan, karena sejatinya tidak ada kata yang salah selama diucapkan dengan niat yang baik, dan orang yang mendengarkan pun tidak merasa tersakiti. Lalu dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang kritis namun tetap masuk akal, seperti peribahasa tahun kosong nyaring bunyinya. Orang yang miskin ilmu cenderung akan lebih sering menyuarakan pendapat tanpa berpikir panjang. Dan jika kamu memang berisi, usahakanlah kamu tetap memiliki ilmu padi yang semakin menunduk dan menunduk. Tetap rendah hati, suarakanlah pendapatmu dengan bijaksana, dan orang yang bijak akan melihat segala sesuatu dari banyak perspektif. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh menghina dan menjatuhkan Lutfi Agizal, walaupun ia adalah sumber dari keributan yang ada. Tetaplah menegur dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang santun, karena bahasa mencerminkan siapa dirimu. Seperti itu tanggapan dari saya mengenai larangan anjay yang viral. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan bahasa